What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul The Dentist. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film akan berfokus pada seorang pria paruh baya bernama Alan. Ia merupakan seorang dentis atau dokter gigi. Karena profesinya ini, Alan pun berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah hingga kini ia bisa tinggal di rumah yang sangat mewah bersama sang istri yang benar-benar menarik ini. Dan istrinya itu bernama Brooke. Hari ini adalah hari jadi pernikahan mereka. Dan pagi itu Alan pun memberikannya sebuah hadiah, sekaligus mereka juga berencana akan merayakannya ke luar negeri. Namun pagi itu Alan merasa ada yang aneh dengan sang istri. Ia pun memutuskan untuk tak langsung pergi ke tempat kerjanya, melainkan balik lagi nih ke dalam rumah untuk menuntaskan rasa penasarannya itu. Dan bener aja cuy dugaannya. Saat itu ia pun melihat sang istri yang sedang melaksanakan perpusrengan duniawi dengan si mamang petugas kolam renang. Alan merasa kecewa karena istrinya yang dia modalin skincare itu malah ngadu mekanik sama petugas kolam renang yang dia kasih cuma-cuma tuh serabinya. Kalau bayar sih mendingan lah ya. Lantas Alan yang gelap mata pun langsung mengambil senpinya dan kemudian ia pun langsung menyergap si kang kolam yang lagi diseruput itu. Namun sayangnya semua itu hanya hayalan kekesalan amarahnya saja. Dia pun memilih untuk bersabar dan membiarkan kegiatan mereka berakhir hingga beres. Ia memilih untuk memendam semuanya sendiri. Wah, mantap sih Bang Alan, sabar banget ya kan. Lantas beberapa saat kemudian Alan pun mengikuti si kang kolam itu yang berpindah ke rumah tetangganya untuk membersihkan kolam renangnya juga. Alan pun diam-diam masuk lewat pintu belakang sambil memegang senpinya bersiap untuk menarik triggernya. Namun beberapa saat kemudian hal yang membagongkan terjadi lantaran si kang kolam itu kembali mendapatkan dorayaki dari tetangganya itu. Melihat hal itu, Alan pun jadi pengen resign jadi dokter dan bergabung menjadi kang kolam juga. Ya enggak lah ya. Lanjut, Alan pun semakin syok melihat kenyataan ini karena merasa kalah telak dengan tukang kolam. Karena kesel, tanpa sengaja dia pun menendang pagar tetangganya yang membuat anjing tetangganya menyerang. Alan pun panik dan tanpa sengaja ia malah memulangkan si anjing ke dunia anime. Lantas ketika di klinik, Alan pun sudah ditunggu-tunggu oleh pasiennya untuk melakukan pemeriksaan. Alan yang benar-benar masih syok sekaligus pusing dengan si kang kolam memilih untuk gak peduli dengan pasien-pasiennya. Yang ada di kepalanya hanyalah memikirkan gimana nasib rumah tangganya setelah melihat istrinya serong kanan. Namun meski begitu, beberapa saat kemudian karena sadar akan tanggung jawabnya, ia pun akhirnya kembali melakukan pekerjaannya sebagai dentis dengan ramah kepada para pasiennya. Namun meski sudah mencoba untuk profesional, kekecewaan tetap memenuhi pikirannya. Dan ketika tengah menangani pasien, pikirannya Alan ini tiba-tiba menjadi liar. Dia membayangkan gigi pasiennya itu benar-benar rusak, dan yang ada di pikirannya adalah mengganti semuanya satu persatu. Untungnya sebelum semakin parah, sang ibu langsung sadar dan segera menghentikan tindakannya. Lantas segera pergi dari sana. Alan pun menyadari hal barusan disebabkan karena pikirannya yang kacau. Ia pun segera mengambil obat untuk menenangkan dirinya. Lantas beberapa saat kemudian Alan menghubungi Brooke istrinya. Saat itu Brooke baru beres bersih-bersih. Ia pun kemudian meminta Brooke untuk datang ke klinik ini nanti malam dan beralasan untuk merayakan hari jadi pernikahan mereka. Lantas setelah merasa jauh lebih tenang, Alan pun kembali menangani pasien dan saat ini pasiennya adalah seorang wanita cantik bernama April. Sebenarnya si April ini gak ada masalah gigi yang serius. Ia datang hanya untuk melakukan perawatan. Namun Alan melebih-lebihkannya agar si April ini harus segera diambil tindakan. April kemudian diberi obat pereda nyeri hingga ia pun menjadi cukup lemas. Tiba-tiba tanpa sengaja tangannya si April ini menyentuh
menyentuh perseneling Alan. April nggak sadar ngelakuin hal itu, namun Alan dengan pikirannya justru berpendapat kalau April ini ngasih kode untuk minta di push rank. April yang setengah sadar ini pun akhirnya jadi bulan-bulanannya Alan, dan pria parubaya itu benar-benar memanfaatkannya semaksimal mungkin sambil berhayal kalau April itu adalah istrinya. Hingga akhirnya setelah beberapa saat, April tiba-tiba tersadar namun gak menyadari apa yang baru saja terjadi padanya. April kemudian memanggil Steve yang merupakan kekasih sekaligus manajernya, karena si April ini sebenarnya berprofesi sebagai model. Ia kemudian menyuruh April untuk pergi dari kliniknya dengan alasan udara segar akan membuat April menjadi lebih cepat pulih. Alan pun seketika bingung membedakan ini hayalan atau kenyataan. Keanehan Alan hari ini mulai disadari oleh kedua asistennya. Ditambah lagi asistennya Alan ini melihat daleman seseorang yang tergeletak di lantai. Ia pun sadar kalau ini punyanya si April. Diam-diam dia pun memberitahukan Karen, dokter junior di sana. Tapi mereka berdua bingung sekaligus takut harus bagaimana, karena nggak bisa dipungkiri Alan ini adalah dokter senior di sana. Mereka juga takut nih karirnya bakal berantakan kalau mau ngaduin si Alan. Lantas tiba-tiba Steve datang dan langsung membogem Alan atas kelakuannya kepada April. Alan pun tersungkur kesakitan. Otomatis semua pasien pun menjadi panik, dan mereka semua akhirnya dibubarkan lalu menyarankan untuk berobat lagi pada esok harinya. Namun beberapa saat kemudian seakan tak terjadi apa-apa, Alan justru bertingkah biasa-biasa saja dan gak ngerasa bersalah sama sekali cuy. Singkat cerita, malam pun akhirnya tiba. Bro pun datang ke klinik dengan gaun serba hitam. Alan memperlakukan Brock dengan sangat spesial. Brock sedikit ragu karena nggak seperti biasanya Alan bersikap seperti ini. Lantas Alan menyuruh Brock untuk duduk di kursi tindakan. Ia pun langsung memberinya obat hingga lemas sampai tak sadarkan diri. Ternyata Alan nggak sesabar itu dan dia ingin membalas kelakuan Brock tadi pagi. Saat itulah Alan pun melancarkan aksinya dan ia mulai merenggut kecantikan Brock. Lantas beberapa saat kemudian ketika tiba di rumah, Alan mulai ngomel-ngomel sendiri. Ia membuat kolam renang di rumahnya adalah atas dasar keinginan Brock. Namun ternyata kolam itulah yang justru membawa petaka pada rumah tangganya. Lantas keesokan harinya, dua orang polisi datang ke rumah Alan. Mereka datang untuk mencari informasi tentang kematian anjing tetangganya. Alan sama sekali nggak panik. Ia yang memang sering menghadapi pasien ini pintar berdalih. Dia mengaku nggak mengetahui apa-apa dan nggak pernah merasa menyentuh anjing tetangganya itu. Akhirnya karena minimnya alat bukti juga, mereka pun memutuskan untuk segera pulang dari rumahnya Alan. Lantas sesaat kemudian Alan kembali membuat rencana. Ia sengaja mengajak Brock untuk berjemur di pinggir kolam, sementara dirinya akan memanggil Kang Kolam untuk perawatan lagi. Lalu hal yang membagongkan pun terjadi. Tiba-tiba saja pria itu menemukan di kolam renang. Saat itu ia pun mulai melirik Brock yang agak aneh karena nggak seperti biasanya nih yang selalu mengganggunya ketika sedang bekerja. Ia pun memutuskan untuk membuka topinya dan ternyata wajahnya Brock ini udah nggak karuan. Di saat yang sama Alan pun muncul lalu langsung memulangkan si mamang kolam ke dunia anime. Alan benar-benar puas ketika itu dan kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Siang harinya Alan mulai kembali menjalankan kegiatannya sebagai dentis. Dia benar-benar fokus kali ini. Lantas beberapa saat kemudian tetangganya yang kemarin itu datang untuk perawatan rutin. Hal yang membagongkan pun terungkap, di mana ternyata tetangganya itu malah menceritakan kehebatan si Kang Kolam dalam mengacak-ngacak gawang mininya. Seakan kembali mengorek luka, Alan yang udah mulai normal ini malah menjadi semakin beringas. Alan pun dengan sengaja melakukan tindakan yang benar-benar membagongkan. Asistennya yang sadar kalau Alan kembali berulah langsung menghentikannya. Namun justru Alan memarahi asistennya itu habis-habisan. Lantas asistennya yang bernama Kate ini pun menyuruh si pasien untuk cepat-cepat pulang agar nggak terjadi hal yang lebih mengerikan.
Alan yang melihat hal itu semakin marah dan langsung memecat Kate. Kate gak terima dan gak disitu langsung mengeluarkan daleman yang ia temukan kemarin. Lalu Kate mengatakan ia akan melaporkan Alan ke polisi karena telah melakukan malpraktik kepada pasien-pasiennya. Lagi-lagi Alan yang sudah gelap mata, ia pun langsung memulangkan Kate ke dunia anime dengan begitu mudahnya. Sementara itu, polisi mulai mendapatkan titik terang penyebab kematian anjing tetangganya Alan. Dari hasil identifikasi, luruh itu berasal dari senpinya Alan. Mereka pun langsung mendatangi rumah Alan dan malah menemukan si Kang Kolam yang udah berpulang. Mereka pun dibuat semakin terkejut kala melihat Brooke dengan wajah yang benar-benar udah gak berbentuk. Sementara itu di klinik, Karen si dokter junior tanpa sengaja melihat kelakuan Alan. Alan yang gak mau kebusukannya terbongkar menjadikan Karen sasaran berikutnya. Lantas tiba-tiba kliniknya digerebek oleh polisi. Namun saat itu Alan berhasil kabur lewat pintu belakang. Ketika di jalan, sempat mobil polisi melintas di sebelahnya. Namun untungnya mereka bukan untuk mengejar Alan. Lantas sesaat kemudian Alan menuju ke kampus tempatnya mengajar. Alan sempat mengacau saat itu. Namun setelah itu ia pun langsung bergegas pergi. Di waktu yang sama polisi berhasil melacak keberadaan Alan di kampusnya. Untungnya gak lama setelah itu Alan pun berhasil diamankan pihak berwajib dan ia pun ditempatkan di dalam sel khusus akibat mengalami gangguan kejiwaan yang sudah dalam kategori tingkat tinggi.